Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Ya, Ibu harapkan kalian selalu dalam keadaan sehat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Nah, di layar monitor kalian, Ibu sudah menayangkan suatu gambar. Di sini ada gambar keluarga artis, kemudian di sini samping ada gambar kucing, ada induk kucing dan anak kucing. Coba kalian amati. Ibu mau menanyakan, apa persamaan dari kedua gambar ini? Ya, benar, sama-sama menunjukkan adanya kemiripan antara induk atau antara orang tua dengan anaknya. Ya, kita lihat untuk mengetahui mengapa mereka ada karakteristik yang mirip dengan ayah atau ibunya atau anak dengan induknya, kita akan mempelajari lewat pewarisan sifat pada makhluk hidup. Selanjutnya, ya. Ibu sekarang ingin tanya, siapa di sini yang suka bercermin? Iya, pasti semua orang suka bercermin. Dan kadang kita secara tidak sadar sering memperhatikan wajah kita. Apakah wajah kita ini mirip ayah atau mirip ibu, ya? Nah, ataukah bentuk muka kita atau bentuk hidung kita mungkin ada yang mirip ayahnya, mungkin ada yang mirip ibunya, begitu ya. Nah, kemudian kalian pasti bertanya, mengapa hal ini bisa terjadi ya? Mengapa kok hidungku mirip ayah, kemudian pipiku mirip ibu, rambutku mirip ayah, dan perpaduan begitu. Nah, di sini kita akan membahas tentang mengapa hal ini bisa terjadi, mengapa seorang anak bisa mewarisi sifat dari kedua orang tuanya atau seorang anak dapat mewarisi sifat dari induknya. Kita lihat untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, kompetensi dasar pada pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup. Kemudian yang kedua, menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait tentang hewan hasil pemuliaan. Nah, kedua kompetensi dasar ini akan merujuk pada tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan yang pertama yaitu melalui kegiatan pengamatan atau observasi, peserta didik dapat menyajikan laporan hasil pengamatan karakteristik fisik anggota keluarga secara tepat. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan observasi dan membaca handout serta internet, peserta didik dapat menentukan faktor pembawa sifat keturunan yaitu berupa materi genetik dengan benar. Kemudian tujuan kita yang ketiga yaitu melalui kegiatan observasi dan membaca handout, peserta didik dapat menentukan peranan materi genetik dalam penentuan sifat secara benar. Nah, setelah kalian tahu tujuan pembelajaran kita hari ini, nah ini adalah salah satu peta konsep dari pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang pewarisan sifat. Kita akan belajar tentang molekul yang mendasari pewarisan sifat berupa ada kromosom, gen, DNA, dan RNA. Kemudian selain itu kita juga akan mempelajari tentang persilangan monohibrid dan dihibrid. Yuk kita lihat materinya. Nah, sebelum kalian memasuki materi pewarisan sifat, silahkan kalian lakukan kegiatan observasi atau pengamatan tentang ciri-ciri fisik kalian dan ayah ibu kalian serta keluarga kalian berupa bentuk wajah, warna kulit, rambut, alis, dan lain sebagainya. Coba kalian berikan tanda checklist ketika ayah kalian umpamanya punya bentuk wajah yang lonjong sedangkan ibu bulat. Kalian apa, kemudian adik kalian apa, dan kakak kalian apa. Nah, silahkan kalian lakukan observasi dan pengamatan sebelum kita memasuki pembelajaran kita kali ini.
Nah, setelah kalian melakukan hasil pengamatan tadi tentang ciri-ciri atau karakteristik fisik dari orang tua, kemudian kalian sendiri, kemudian kakak dan adik kalian, maka kenapa kok bisa karakteristiknya itu hampir sama atau mirip dengan kedua orang tua kalian? Nah, dari sinilah kita akan belajar tentang pewarisan sifat. Maka, ketika induk menurunkan suatu sifat kepada keturunannya, hal ini disebut dengan konsep hereditas. Nah, hereditas ini atau pewarisan sifat ini akan dipelajari melalui cabang ilmu yang disebut dengan genetika. Genetika sendiri adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang tata cara penurunan sifat dari induk kepada keturunannya atau kepada anaknya. Nah, genetika tadi ya sudah dibahas tentang ilmu-ilmu yang mempelajari pewarisan sifat pada keturunan dari induknya. Nah, molekul apa yang mendasari dari pewarisan sifat tersebut adalah molekul materi genetik yang kita sebut dengan materi genetik. Silahkan kalian lihat gambar ini ya. Di sebelah kanan ada gambar DNA, gen, kemudian kromosom, begitu ya. Nah, inilah adalah sebagian kecil dari materi-materi genetik yang mendasari pewarisan sifat pada induk ke keturunannya. Kemudian ini ada gambar kromosom, macam-macam kromosom X dan kromosom Y. Kita lihat, ya. Di sini ada beberapa molekul yang dapat mendasari pewarisan sifat pada suatu individu. Nah, yang pertama kita bahas tentang kromosom. Kromosom sendiri adalah benang-benang halus yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetis kepada keturunannya. Di sini ada gambarnya. Ya, kromosom jika kita urai dia akan membentuk benang-benang halus. Nah, benang-benang halus ini terdiri dari DNA. Nah, DNA ini bagian-bagian tertentu pada lokusnya disebut dengan gen. Nah, maka keempatnya ini akan saling berhubungan. Jadi materi genetik keempat ini akan saling terkait dan berhubungan. Nah, tadi kromosom ya sudah Ibu jelaskan adalah benang-benang halus yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetik pada keturunannya. Sedangkan gen adalah sepasang DNA yang menentukan sifat tertentu atau membawa ciri tertentu gen terletak di dalam kromosom. Jadi gen itu adalah sepasang DNA yang terletak di dalam kromosom, itu yang disebut dengan gen. Tuh. Kemudian yang ketiga ada RNA. RNA ini nanti berfungsi untuk pembentukan protein, ya. Kemudian yang terakhir nomor 4 ada DNA atau deoksiribosonukleik acid. Nah, ini yang berfungsi sebagai ciri setiap makhluk hidup. Jadi ketika kalian pernah mendengar istilah tes DNA, maka itulah yang menjadi ciri kemiripan antara kalian dengan orang yang akan dites DNA bersama dengan kalian atau orang tua kalian. Selanjutnya kita bahas satu persatu. Yang pertama ada molekul yang mendasari berupa kromosom. Kromosom sendiri berasal dari kata kroma, yaitu warna, dan soma, yaitu tubuh, yang berarti kromosom adalah badan yang mudah menyerap zat warna. Nah, kromosom terdapat pada inti sel. Nah, dilihat di sini gambarnya ya. Ini ada salah satu sel yang memiliki inti sel, kemudian letak kromosom itu ada di dalam inti sel. Ya, kromosom terdiri dari molekul DNA dan protein. Bagian kromosom ada kromatid, telomer, dan sentromer. Nah, kromosom dibagi menjadi 4 berdasarkan letak sentromernya. Yang pertama ada kromosom yang memiliki tipe telosentrik. Telosentrik berarti sentromer terletak di ujung kromosom, di paling ujung, batas ujung kromosom. Ini disebut dengan tipe kromosom telosentrik. Yang kedua ada tipe kromosom akrosentrik. Letak sentromernya hampir mendekati ujung.
Iya, hampir mendekati ujung sentromernya. Kalau tadi yang sudah di ujung sentromernya disebut telosentrik, sedangkan yang mendekati ujung disebut dengan akrosentrik. Nah, yang ketiga ada tipe kromosom submetasentrik atau sentromernya hampir mendekati bagian tengah, tapi belum sampai ke tengah, hampir mendekati bagian tengah, maka disebut dengan submetasentrik. Kemudian yang terakhir ada tipe metasentrik atau kromosom yang memiliki bagian sentromer tepat di bagian tengah atau membelah lengan sama rata. Lengan kromosomnya sama rata. Itu disebut dengan metasentrik. Nah, itu adalah keempat tipe kromosom berdasarkan letak sentromernya. Ya, selanjutnya pada suatu organisme atau individu, terutama manusia, ya, terdapat dua macam kromosom. Kita sebagai manusia memiliki dua macam kromosom. Yang pertama ada disebut dengan kromosom seks atau kromosom kelamin atau disebut dengan istilah gonosom. Yang kedua ada kromosom tubuh atau istilah yang kita gunakan adalah autosom. Kemudian jumlah kromosom pada manusia sebanyak 46 buah. Secara penulisannya boleh menggunakan 44A plus XX atau 22AA plus XX. Ini untuk kromosom perempuan karena dia memiliki kromosom seks berupa XX. Ini mempertandakan untuk penulisan kromosom bagi wanita atau perempuan. Sedangkan yang kedua, penulisan 44A plus XY atau 22AA plus XY ini digunakan untuk penulisan kromosom pada laki-laki karena dia memiliki kromosom seks atau kromosom kelamin XY. Ya. Nah, Bu, mengapa di sini 46 buah kemudian kita menuliskan 44 di sini? Nah, 46 buah, maka penjumlahan dari 44A, 44A ini berarti 44 kromosom tubuh atau autosom ditambah 2 kromosom kelamin XX, maka hasil penjumlahannya sebanyak 46 buah dan seterusnya. Sama dengan yang laki-laki juga ya, 44 buah kromosom tubuh ditambah 2 kromosom kelamin XY, maka hasilnya jumlah kromosom manusia 46 buah. Nah, boleh di sini dituliskan 22, boleh, tetapi dia berpasangan, maka autosomnya ditulis double atau 22AA plus XX, maka ini bisa dikatakan sebagai 22 pasang kromosom tubuh ditambah 2 kromosom kelamin atau seks gitu. Nah, kromosom autosom sendiri yaitu kromosom yang memberikan ciri-ciri pada tubuh makhluk hidup. Jadi kromosom autosom yang memberikan ciri khusus untuk setiap organisme atau setiap makhluk hidup. Nah, contohnya sendiri adalah manusia memiliki 22 pasang kromosom tubuh atau kromosom autosom. Yang kedua ada kromosom gonosom atau kromosom seks atau biasa kita sebut dengan kromosom kelamin, yaitu kromosom ini yang menentukan jenis kelamin pada organisme atau pada makhluk hidup. Nah, ini dibedakan menjadi dua. Ketika dia muncul kromosom XX, maka ini akan digunakan untuk kromosom jenis kelamin wanita. Sedangkan ketika dia muncul kromosom XY, maka akan digunakan sebagai jenis kelamin laki-laki. Itu tadi ya sekilas dua macam kromosom pada organisme atau makhluk hidup. Selanjutnya, ya, materi genetik yang kedua adalah gen. Gen sendiri terletak pada untaian kromosom. Ketika kromosom itu diuntai menjadi benang-benang, maka bagian benang-benang tersebut adalah gen. Gen sendiri adalah substansi hereditas yang terletak di dalam kromosom yang bersifat sebagai materi tersendiri yang terdapat dalam kromosom.
Materi tersebut digunakan, informasi genetik tersebut digunakan untuk menentukan bentuk fisik makhluk hidup. Nah, tadi kalian sudah melakukan pengamatan atau observasi tentang ciri-ciri dari fisik kalian, kemudian ciri-ciri fisik orang tua kalian gabungkan, maka ada tidak kemiripan. Nah, yang mempengaruhi hal karakteristik kemiripan sifat atau kemiripan pewarisan sifat atau kemiripan dari karakter fisik, maka inilah yang mempengaruhi, yaitu gen. Nah, gen terletak di dalam kromosom. Yang tadi ya Ibu jelaskan, jika kromosom ini diuntai menjadi benang-benang halus, nah benangnya ini disebut DNA. Beberapa DNA memiliki lokus. Lokus itu yang disebut dengan gen. Selanjutnya, ya, materi genetik ketiga DNA dan RNA. Di sini Ibu gabung ya, sekalian kita bedakan. DNA sendiri adalah deoksiribosa nukleik asid. Kalau RNA ribosa nukleik asid. Kemudian DNA terdapat pada nukleus, inti sel, mitokondria, dan kloroplas, sedangkan RNA terdapat pada sitoplasma, ribosom, dan nukleus. DNA berupa rantai panjang double helix, sedangkan RNA berupa rantai pendek yang sifatnya tunggal. Gula yang terdapat pada DNA yaitu berupa deoksiribosa, sedangkan gula yang terdapat pada RNA itu ribosa. Fungsi dari DNA sendiri akan berkaitan dengan penurunan sifat, sedangkan fungsi dari RNA akan berkaitan dengan pembentukan protein. Kemudian komponen penyusun DNA itu ada 3 ya, gula, fosfat, basa nitrogen. Nah, basa nitrogen di sini ada 4, adenin, guanin, sitosin, dan timin. Sedangkan RNA juga sama, punya 3 komponen, gula, fosfat, basa nitrogen, adenin, guanin, sitosin, urasil. Perbedaannya di sini pada komponennya, ketika DNA dia memiliki timin, tapi ketika dia di RNA dia sudah memiliki urasil. Jadi adenin, guanin, sitosin, DNA dan RNA memiliki, tapi perbedaannya pada timin dan urasil. Timin dimiliki oleh DNA, urasil dimiliki oleh RNA. Selanjutnya, ya, ini gambaran perbedaan dari untaian panjang DNA yang bersifat double helix. Kemudian sebelah kanan ini ada gambar untaian pendek atau rantai pendek dari RNA yang bersifat tunggal. Jadi dia susunannya tunggal, kemudian kalau DNA dia susunannya double helix atau ganda berpilin. Nah, kemudian basa nitrogen di sini tadi ya sudah terlihat sama-sama memiliki adenin antara DNA dan RNA, sama-sama memiliki guanin, sama-sama memiliki sitosin, tapi perbedaannya ketika timin dan urasil. Timin dimiliki oleh DNA, sedangkan RNA memiliki urasil. Nah, satu nukleotida itu terdiri dari satu, nah ini ya, balik lagi, satu fosfat, satu gula, satu basa nitrogen. Salah satu basa nitrogen itu tadi ya, boleh adenin, boleh guanin, boleh sitosin, dan boleh urasil atau timin. Itu dikatakan dengan satu nukleotida. Satu nukleotida terdiri dari satu fosfat, satu gula, dan satu basa nitrogen. Ya, itu tadi tentang molekul yang mendasari. Ada 4 ya, kromosom, kemudian ada gen, ada DNA dan RNA. Nah, kita masuk ke konsep materi kedua, yaitu persilangan. Siapa yang pernah lihat gambar Bapak ini? Iya benar, Bapak ini adalah Bapak penemu ilmu genetika yang biasa kita sebut dengan Bapak genetika. Ya, Bapak inilah yang pertama kali menemukan teori pewarisan sifat yang disebut dengan hukum 1 Mendel dan hukum 2 Mendel. Itu ya. Nah, Bapak Mendel ini atau Georg Johann Mendel, dia menguji dengan melakukan persilangan antara tanaman ercis atau tanaman kapri, ya, biji kapri. Nah, tanaman ercis ini nama ilmiahnya disebut dengan Pisum sativum.
Ya, dia menemukan dua hukum. Yang pertama hukum satu Mendel yang berbunyi setiap gen di dalam alel akan berpisah atau bersegregasi secara bebas pada saat pembentukan gamet. Kemudian hukum kedua Mendel, setiap gen di dalam alel akan bergabung atau berasortasi secara bebas pada saat pembentukan individu baru. Ya, ini tadi dua hukum yang ditemukan oleh George Mendel. Nah, nanti ini akan bermuara pada saat kita menentukan persilangan. Nah, sebelum kita masuki ke teori persilangan atau persilangan dihibrid dan monohibrid, kalian harus paham dulu. Ada beberapa istilah yang harus kalian pahami tentang pewarisan sifat. Yang pertama ada gen. Gen sendiri tadi ya, sudah ya, segmen tertentu DNA yang ada di dalam kromosom yang menentukan sifat keturunan tertentu. Kemudian ada kromosom, faktor pembawa sifat keturunan dari induk kepada anaknya. Kemudian yang ketiga ada parental. Nah, ini istilah yang sering keluar, parental itu atau biasa kita sebut dengan induk. Kemudian yang keempat ada filial. Filial itu keturunan. Nah, filial ini nanti pada soal-soal biasa ada dua keturunan. Keturunan pertama atau generasi pertama, filial pertama itu biasa kita singkat dengan F1. Kemudian keturunan atau generasi kedua biasa kita singkat dengan F2. Kemudian genotip. Genotip ini adalah sifat yang dibawa oleh gen dan tidak tampak dari luar sehingga tidak dapat diamati. Genotip ini genotip ya. Genotipnya berada di dalam maka tidak dapat kita amati atau tidak tampak teramati. Kemudian fenotip, sifat yang dapat kita amati dari luar. Contohnya bentuk mata, kemudian bentuk rambutnya lurus atau keriting, itu berarti dikatakan dengan fenotip. Nah, nanti rambut lurus dikodekan dengan genotip apa? Nah, itu yang disebut dengan genotip. Kemudian yang dideskripsikan itu disebut dengan fenotip. Nah, dominan sifat yang lebih kuat atau banyak muncul pada keturunan. Sedangkan resesif sifat yang lebih sedikit lemah atau lemah muncul pada keturunan. Gitu ya. Dominan biasa kita lambangkan dengan huruf besar atau huruf kapital, sedangkan resesif biasa kita lambangkan genotipnya dengan huruf kecil. Selanjutnya ada homozigot. Homozigot ini pasangan gen yang sejenis. Homo berarti sejenis atau sama. Nah, homozigot juga ada dua. Homozigot dominan berarti kita lambangkan dengan huruf kapital dua-duanya. Sedangkan untuk homozigot resesif kita lambangkan dengan huruf kecil kedua-duanya. Nah, kemudian ada heterozigot. Heterozigot ini adalah pasangan gen yang tidak sama atau tidak sejenis, berlawanan dengan homozigot tadi ya. Kalau heterozigot pasangan yang tidak sejenis atau tidak sama, biasa kita lambangkan dengan huruf kapital dan huruf kecil secara bersamaan. Kemudian ada galur murni, keturunan atau satu induk organisme dengan genotip homozigot, biasanya dominan. Kemudian ada B-cross. B-cross sendiri adalah persirangan antara F1 dengan induknya yang dominan. Sedangkan test cross kebalikannya, persilangan antara F1 dengan induknya yang resesif. Nah, kita akan bahas tentang persilangan monohibrid dan dihibrid ya. Kemudian monohibrid sendiri adalah persilangan satu sifat beda, hanya ada satu yang kita silangkan antara sifat bedanya. Contohnya tinggi dengan pendek, itu berarti monohibrid. Kemudian persilangan dihibrid itu berarti persilangan dua sifat beda, ada dua sifat yang kita bandingkan. Contohnya tinggi bulat, berarti tanaman itu punya batang tinggi berbiji bulat. Kemudian kita silangkan dengan pendek dan keriput, tanaman berbatang pendek dan berbiji keriput, itu yang disebut dengan dihibrid atau persilangan dua sifat beda. Ya, kita tadi sudah bahas tentang monohibrid dan dihibrid. Kemudian monohibrid atau satu sifat beda itu dibagi menjadi dua, persilangan yang memiliki dominasi penuh dan dominasi semi atau setengah dominasi. Dikatakan dengan dominasi penuh, maka ketika individu itu memiliki sifat dominan,
dia akan menutupi sifat resesifnya atau merupakan persilangan satu sifat beda di mana sifat resesif terkalahkan atau tertutupi oleh sifat dominan. Jadi ketika nanti di suatu individu itu terdapat gen resesif, maka yang terbaca adalah yang dominannya saja, karena di situ perpaduan antara dominan dan resesif atau heterozigot, maka yang akan terbaca adalah sifat dari dominan. Itu kalau dominasi penuh. Tapi kalau monohibrid dominasi semi dominasi atau dominasi setengah, berarti dia dari persilangan itu diperoleh heterozigot atau kombinasi, maka sifatnya kombinasi dari resesif dan dominan. Itu kalau setengah penuh. Ya, ini contohnya persilangan monohibrid dominasi penuh tadi ya. Tanaman berbatang tinggi dominasi penuh T besar disilangkan dengan tanaman berbatang rendah T kecil. Bagaimanakah keturunan F2-nya atau generasi keduanya? Kita lihat caranya. Parentalnya atau induknya kita tulis dulu. Yang kita silangkan adalah tanaman tinggi memiliki genotip T besar. Kemudian kita silangkan dengan tanaman rendah memiliki genotip T kecil. Maka keturunan pertamanya T besar T kecil atau tinggi, karena dia memiliki dari gamet tinggi ini T besar, kemudian dari gamet rendah ini T kecil, akan menjadi satu keturunan F1 tinggi atau T besar T kecil. Kemudian F2-nya, untuk mencari F2 kita silangkan sesamanya. Berarti keturunan F1 ini disilangkan dengan sesamanya T besar T kecil dengan T besar T kecil. Nah, gametnya ini karena dia heterozigot, maka T besar dan T kecil gametnya ada dua. Kemudian yang sebelah sini juga sama, T besar dan T kecil. Nah, F2-nya kita lihat. Ya, ini adalah hasil F2-nya. Kita lihat ini di sini ada gamet ya. Gamet T besar T kecil kita tuliskan ya. Di sini T besar, T kecil, T besar, T kecil. Maka akan menghasilkan 4 individu. 4 individu ini memiliki karakteristik T besar ditaruh di sini ya. Kemudian T besar dengan T kecil, ini hasilnya. T besar dengan T kecil ya. Kemudian T kecil. Maka yang memiliki kode genotip T besar, maka dia akan menerjemahkan fenotip tinggi. Walaupun dia pasangannya T kecil, karena tadi itu sifat dominasi penuh, maka akan sifat resesif akan tertutupi oleh sifat dominan. Berarti ini T besar tinggi, T besar T kecil juga tinggi, T besar T kecil tinggi, kemudian baru yang T kecil ini adalah rendah atau pendek. Tuh. Jadi perbandingannya di sini terlihat. Perbandingan genotipnya terdapat 3 macam, ada T besar, T besar T kecil, dan T kecil. Kemudian genotip dari T besar tadi ya terlihat hanya ada 1 dari jumlah keturunan, berarti dia tulis 1. Kemudian T besar T kecil ada 2 ya. Nah, ini di sini dan di sini, berarti perbandingannya T besar T kecilnya 2, kemudian T kecil hanya ada 1. Berarti perbandingan genotipnya terlihat di sini. T besar 1, T besar T kecil 2, dan T kecil 1. Maka 1:2:1 untuk perbandingan genotip. Sedangkan perbandingan fenotip atau sifat yang dapat terlihat, yaitu tingginya ada 3 dan rendahnya ada 1. Kenapa Ibu di sini gabungkan? Maka tinggi yang dominan homozigot itu 1, kemudian tinggi yang heterozigot ada 2, tapi kita gabungkan. Kalau untuk perbandingan fenotip, maka hasilnya tingginya ada 3 dan rendah ada 1. Itu perbedaan dari perbandingan genotip dan fenotip. Sekali lagi, genotip itu adalah sifat yang tidak tampak atau biasa kita simbolkan dengan genotipnya. Kemudian kalau fenotip itu sifat yang tampak, deskripsinya tinggi, kemudian pendeknya itu ada berapa tuh. Nah, ini adalah salah satu contoh. Kita masuk ke persilangan monohibrid semi dominasi. Kalau yang tadi persilangan monohibrid dominasi penuh, yang kedua ini adalah persilangan monohibrid semi dominasi. Semi dominasi di sini adalah merupakan persilangan satu sifat beda, di mana sifat
resesif dan sifat dominan saling mempengaruhi pada keturunannya. Jadi, sifat keturunannya adalah perpaduan dari sifat dominan dan resesif. Kita lihat ya di sini. Nah, ini tadi contohnya. Tanaman mawar berbunga merah disilangkan dengan tanaman mawar berbunga putih, punya genotip M kecil dengan M besar. Kita silangkan. Bila perkawinan yang terjadi sifat semi dominasi, maka perbandingan keturunannya sampai F2-nya ada berapa? Kita lihat. Kita tulis dulu parental atau P1 atau induknya memiliki genotip M besar disilangkan dengan M kecil. Kita cari gametnya, karena dia homozigot maka cukup M besar, kemudian ini juga sama M kecil, gitu ya. Nah, kita peroleh F1-nya adalah M besar M kecil atau merah muda. Nah, kenapa di sini merah muda? Karena dia dominasi tidak penuh. Maka sifatnya antara perpaduan induk yang dominan dengan induk yang resesif. Maka merah ketemu putih hasilnya merah muda atau pink. Nah, kemudian untuk mencari keturunan generasi kedua atau F2-nya, kita bisa menyilangkan antara M besar M kecil ini dengan sesamanya, atau merah muda ini, bunga merah muda ini dengan sesamanya dengan merah muda. Nah, kita tentukan gametnya M besar M kecil ya, sama, karena dia heterozigot kita tulis keduanya. Kemudian kita masukkan ke konsep tabel ini ya. M besar M kecil, dan M kecil. Sehingga di sini terlihat, maka hasilnya fenotipnya berbeda dengan dominasi penuh tadi. Kalau dominasi penuh tadi tingginya 3, kemudian rendahnya 1, kalau di sini fenotipnya ada 3 macam, merah muda dan putih, gitu ya. Nah, ini hampir sama. Genotip dan fenotipnya sama karena ada 3 warna, ada merah muda dan putih. Perbandingannya 1:2:1. Ini kalau pada monohibrid semi dominasi atau dominasinya tidak penuh. Kemudian yang kedua, ada persilangan dihibrid. Dihibrid ini adalah persilangan yang menggunakan dua sifat beda tadi. Contohnya ada 2 sifat yang kita bandingkan. Sapi bertanduk pendek berambut putih, berarti dia yang dibandingkan adalah tanduk dan rambut. Tanduknya itu berambut pendek dan berambut putih, dengan sapi bertanduk panjang berambut putih. Jadi ada 2 yang dibandingkan sifat karakternya. Kemudian tumbuhan mangga berbuah besar rasa masam disilangkan dengan tumbuhan mangga berbuah kecil rasa manis. Jadi ada 2, besar kecil kemudian masam manis. Jadi ada 2 yang kita bandingkan. Itu kalau disebut dengan dihibrid atau persilangan 2 sifat beda. Nah, contohnya tanaman mangga berbuah besar bersifat berasa asam ya, disilangkan dengan tanaman mangga berbuah kecil tapi rasanya manis. Bagaimana perbandingan keturunannya F1-nya? Kita lihat, kita tulis dulu parentalnya besar dan asam. Kita punya pohon mangga besar dan asam, kita mau silangkan dengan pohon mangga kecil dan manis. Nah, pohon mangga besar dan asam ini punya genotip B besar M kecil. Kita silangkan dengan pohon mangga kecil dan berbuah manis, punya genotip B kecil M besar. Untuk gametnya kita tuliskan B besar M kecil, kemudian B kecil M besar. Nah, untuk keturunan pertamanya kita peroleh berbuah besar dan manis karena dia punya sifat dominan B besar dan M besar. Nah, B itu untuk besar, B besar untuk besar, B kecil untuk kecil, kemudian M kecil untuk asam, M besar untuk manis. Jadi di sini ada B besar dan M besar, maka berbuah besar dan manis. Selanjutnya, nah ini tabelnya. Kita isikan gamet tadi ya yang sudah kita buat tadi. Gametnya ada B besar, M besar, B besar, M kecil, B kecil, M besar, B kecil, M kecil. Kita tuangkan pada tabel berikut ini. Nah, tuliskan di sini ya. Kemudian kita untuk mengetahui keturunannya ada berapa, nah kita silangkan B besar, M besar dengan B besar, M besar. Jadilah B besar, M besar, M besar. Atau berbuah besar dan manis. Tadi kan kalau punya B
besar dan M besar, maka dia buahnya besar dan manis. Kalau dia punya, nah ini masih punya B dan B besar M besar ya, berarti ini buahnya besar dan manis. Ini juga sama, buahnya besar dan manis, buah besar dan manis, buah besar dan manis. Nah ini ada B besar dan M kecil, berarti dia buahnya besar tapi rasanya asam. Nah ini masih punya ya, B besar M besarnya masih punya, berarti dia berbuah besar dan manis. Ini berbuah besar dan masam, berbuah besar dan manis, berbuah besar dan manis, berbuah kecil tapi manis. Nah ini B kecil M besar. Kemudian ini berbuah kecil tapi manis, juga sama karena masih punya M besar. Kemudian ini sama, berbuah besar dan manis, berbuah besar tapi asam karena dia punyanya M kecil, tapi dia tetap punya komponen B besar, makanya dia berbuah besar dan masam. Kemudian ini berbuah kecil dan manis ya, karena punya B kecil M besar M kecil, masih punya M besar, maka dia sifatnya manis. Nah terakhir B kecil M kecil atau berbuah kecil dan asam. Ya begini ya perbandingannya. Untuk perbandingannya 1 banding 2 banding 2 banding 4 banding 1 banding 2 banding 1 banding 2. Nah itu ya perbandingan fenotipnya. Yang memiliki buah besar dan manis ada 9, buah besar dan asam ada 3, buah kecil dan manis ada 3, dan buah kecil dan asam ada 1. Itu tadi adalah persilangan dihibrid. Nah iya, tadi itu ada persilangan dihibrid dan monohibrid. Sekarang kita bahas penyakit menurun pada manusia. Kita lihat beberapa penyakit yang dapat diturunkan manusia ke keturunannya, yaitu berupa antara lain albino, hemofilia, buta warna. Kita lihat keterangannya satu-satu ya. Thalassemia, polidaktili gitu ya. Nah kita bahas satu-satu coba. Hemofilia sendiri adalah darah sukar membeku. Jadi ketika kalian penyakit hemofilia ini, ketika seseorang itu mendapatkan luka, maka darahnya tidak dapat membeku atau sukar membeku, jadi mengalir secara terus-menerus, maka disebut dengan penyakit hemofilia. Kemudian yang kedua ada albino. Albino ini adalah penyakit tidak memiliki pigmen kulit, atau dia tidak memiliki pigmen warna kulit pada tubuhnya, itu disebut dengan albino. Kemudian buta warna ini tidak dapat membedakan warna dengan jelas ya. Kemudian thalassemia adalah darah merah bentuk seperti bulan sabit gitu ya. Nah, kemudian polidaktil ini jari berlebih, biasanya pada jari ibu jari gitu ya, ada juga yang pada jari yang lainnya. Yang penting dia jumlah jarinya berlebih. Tuh. Kemudian kepala botak, kulit kepala tidak ditumbuhi oleh rambut atau licin, hipertrikosis atau tumbuh rambut pada daun telinga, kemudian berwarna hitam gitu ya. Kemudian epilepsi, penyakit kejang-kejang atau ayan, anodontia, orang yang tidak memiliki gigi seumur hidupnya. Ya, kita lihat contoh gambarnya. Nah, ini hipertrikosis ya, tumbuh rambut pada bagian tertentu. Nah, ini muka, wajah gitu ya, telinga. Ini yang disebut dengan hipertrikosis. Nah, adonantia ini tidak memiliki gigi. Kemudian yang bawah sini ada albino, dia tidak memiliki warna pigmen kulit. Biasanya jika terkena matahari dia tidak bisa warnanya merah kulitnya karena dia nggak punya pigmen warna kulit. Di sini ada monyet yang albino, kemudian ada manusia yang albino. Ya, selanjutnya ini polidaktil atau kelebihan jumlah jari. Jadi melebihi batas normal, itu yang disebut dengan polidaktil, kelebihan jumlah jari-jari tangan ataupun kaki. Selanjutnya gigantisme atau raksasa ya, berbentuk raksasa tubuhnya. Kemudian kepala botak sama tadi ya. Nah, thalassemia ini adalah sel darah merah berbentuk bulan sabit itu ya. Thalassemia. Ya, mungkin itu dari yang Ibu sampaikan. Ibu mohon maaf jika ada salah. Silahkan kalian pelajari di rumah. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.